Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa merupakan nilai pokok, nilai esensi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam ibadah berkurban. Hal tersebut dikarenakan berkurban itu bukan hewan untuk persembahan kepada Allah sebagaimana dulu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, di mana banyak korban-korban baik binatang bahkan sampai manusia dipersembahkan untuk para dewa-dewa mereka. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah kurban yang kita kurbankan itu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita saja. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah 3 resep dari Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala lulus melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya bernama Nasaihul Ibad pada halaman 10 menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, apa yang menjadi resep Nabi Ibrahim diangkat dan diberi gelar Khalilullah. Khalilullah itu adalah kekasih Allah, salah satu gelar tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan 3 kalimat. Yang pertama adalah kata Nabi Ibrahim, saya dicintai oleh Allah karena pertama mendahulukan kepentingan Allah. Kedua adalah Nabi Ibrahim merupakan orang yang sangat tawakal. Jika ada presentasi 1000%, maka Nabi Ibrahim adalah orang yang memiliki ketawakalan 1000%. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan orang yang dermawan,
orang yang peduli terhadap orang lain. Masuk kepada resep yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan Allah. Di dalam kitab Mishkatul Anwar dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Jika dirupiahkan pada hari ini, Nabi Ibrahim kurang lebih ada yang menghitung 12 sampai 15 miliar. Bisa kita bayangkan bahwa ada orang yang sedemikian luar biasa berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada orang yang bertanya, bahkan malaikat orang-orang yang melihat itu pun terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas kemudian Nabi Ibrahim ditanya dan berkata, sesungguhnya kurban yang saya lakukan ini belumlah seberapa. Ini kata Nabi Ibrahim. Demi Allah, seandainya saya dikaruniai seorang anak, karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Demi Allah, seandainya saya dikaruniai seorang anak, jika Allah memerintahkan saya untuk menyembelihnya, maka saya pun akan menyembelihnya karena kecintaan saya kepada Allah. Singkat cerita, hari berganti, bulan berlalu, tahun juga berjalan. Nabi Ibrahim lupa pernah mengatakan hal ini. Tetapi Allah tentu ingin membuktikan apakah omongan ini benar atau tidak. Lantas kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di usia yang sudah tidak lagi muda, kemudian berdoa di Baitul Maqdis, yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan ini senantiasa harusnya kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh dan soleha. Singkat cerita, kemudian Siti Hajar yang menjadi istrinya mengandung, dan kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Ismail ini, nama ini diambil dari bahasa Ibrani. Isma itu maha mendengar, dan il itu Allah atau Tuhan. Maka Ismail memiliki makna Allah yang maha mendengar doa-doa setiap hambanya. Maka bagi kita yang memiliki keinginan atau hajat, jangan pernah lupa, jangan pernah lelah bahwa memang Allah adalah Sang Maha Pengabul doa. Kita ketahui bersama bahwa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah. Dan puncaknya memang pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpinya bukanlah dari setan, bukanlah dari iblis, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan, menepati janjinya, karena di dalam mimpinya itu ada yang berbisik, tunaikanlah nazar. Nazar itu berarti menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata menunaikan apa yang dulu pernah ia ucapkan. Hadirin rahimakumullah, inilah bentuk ketulusan, keikhlasan di dalam beribadah, yang merupakan puncak tertinggi di dalam beribadah. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, yang berbunyi, Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fih. Sesungguhnya perbuatan itu hanyalah gambaran luar saja, hanyalah cangkang saja, akan tetapi ruh dari perbuatan itu, ruh dari amal soleh itu adalah keikhlasan. Maka sesungguhnya amal yang tidak memiliki keikhlasan tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal. Maka mari kita renungkan, Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ibadah yang kita lakukan saat ini sudah ikhlas, atau ibadah yang kita lakukan saat ini hanyalah karena kewajiban saja? Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai dengan hari ini dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kunci yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal di dalam bahasa Arab mengandung arti menyerahkan diri atau mewakilkan sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kondisi lapang maupun sempit, baik di dalam kondisi senang maupun susah. Kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal sendiri bukan berarti pasrah. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah apa yang bisa kita lakukan, kita upayakan. Sehingga tawakal itu ada di ujung. Tidak serta-merta pasrah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah risau akan hidupnya. Tidak pernah galau akan takdirnya. Dibuktikan dengan Nabi Ibrahim senantiasa bertawakal kepada Allah karena betul-betul ma'rifat, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha adil, Maha bijaksana, Maha mendengar doa. Dan satu hal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam surat At-Tolaq ayat 3. Barang siapa yang beramal soleh kemudian akan diberikan kecukupan terhadap rezekinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, fahuwa hasbuh, maka Allah senantiasa akan mencukupkan rezekinya. Pun dengan tawakal kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa lau annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikannya rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pagi-pagi pergi, pagi-pagi terbang dalam kondisi lapar dan kemudian kembali sore hari dalam kondisi kenyang. Kita ketahui bahwa burung itu tidak pernah sekolah. Burung itu tidak diberikan akal pemikiran. Allah hanya memberikan ilham kepadanya. Karena burung itu tidak pernah tahu kemana dia harus pergi, kemudian di mana tempat yang harus ia tuju. Allah lah yang memberikan rezeki itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terakhir, yang ketiga, resep Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu senantiasa dermawan atau peduli terhadap orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan pagi. Diceritakan di dalam kitab juga, di dalam kitab tersebut, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan pagi, siang, sore, malam kecuali dengan kerabat, sahabat, tetangga. Betul-betul tinggi sekali kepedulian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap orang lain. Dan yang kita kurbankan hari ini 1/3-nya untuk kita sebagai sahibul kurban yang berkurban, dan 2/3-nya nanti untuk orang lain. Ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama syariat Islam yang kita jalani hari ini, untuk betul-betul peduli terhadap orang lain. Saling menyayangi, menghormati antara tetangga, bertegur sapa juga adalah turunan dari sifat peduli terhadap sosial. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang mengaku beriman, yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hari akhir itu ada, fal yukrim jarahu, maka janganlah menyakiti tetangga. Fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang betul-betul mengimani Allah sebagai Tuhannya, maka muliakan juga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akur-akurlah kita dengan tetangga, karena di situ ciri keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini semoga menjadi penambah ilmu dan amal kita di dalam melaksanakan. Dan Ibrahim alaihissalam, saya ulangi, yang pertama adalah selalu mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan yang lain. Yang kedua adalah senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir adalah dermawan dan peduli sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasara ad-din wahdhul man hadala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskan hati dan jiwa kami di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Tawakalkan hati kami seperti tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, serta jadikanlah kami lingkungan masyarakat yang saling menghormati, mencintai, menghargai atas izinmu, atas karuniamu ya Allah ya Rabbi, sehingga tercipta keberkahan di dalam tempat tinggal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.